Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Syam dalam kesempatan kali ini di Fundamental in 60 Second. Untuk data yang pertama, kita punya data dari CNY atau China, yaitu GDP yang dirilis quarter per years, dan data ini diprediksi akan mengalami sedikit penurunan. Ini juga bisa melemahkan mata uang yang bersangkutan dalam skala yang cukup besar. Masih di hari Senin malam kita punya data dari Amerika, yaitu Empire State Manufacturing Index, dan data ini diprediksi akan mengalami penurunan dengan angka yang cukup signifikan. Ini bisa melemahkan mata uang dolar Amerika pada hari Senin perilisannya. Dan pada hari Selasa pagi kita punya data dari Australia, yaitu Monetary Policy Meeting Minutes. Data ini biasanya akan cukup berpengaruh terhadap volatilitas market, karena data ini bisa akan menentukan kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh pihak government dari Australia. Masih di hari Selasa, untuk malam hari kita punya data dari Kanada, yaitu CPI yang dirilis month per month. Untuk data ini diprediksi akan sedikit mengalami penurunan, dan ini bisa melemahkan mata uang dolar Kanada dalam skala yang cukup kecil. Masih di hari dan jam yang sama di mata uang yang sama, yaitu Kanada, kita punya data dari median CPI yang dirilis year per years, dan data ini diprediksi akan juga menurun sebesar 0,2%. Ini akan menambahkan pelemahan dolar Kanada dalam skala yang cukup besar juga. Masih dari mata uang yang sama di jam yang sama, yaitu Kanada, ada trim CPI yang dirilis years per years, dan data ini diprediksi akan mengalami sedikit penurunan angka juga. Ini juga akan melemahkan mata uang dolar Kanada di samping dua data sebelumnya. Jadi untuk hari Selasa kemungkinan dolar Kanada akan sedikit mengalami pelemahan, walaupun dengan skala atau volatilitas yang tidak akan terlalu besar. Masih di hari Selasa malam kita punya data dari Amerika, yaitu Core Retail Sales yang dirilis month per month. Untuk data ini diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan dari 0,1 menjadi 0,4%, dan ini bisa memberikan dorongan positif untuk dolar Amerika untuk bisa menguat walaupun dalam skala yang masih cukup terbatas. Data selanjutnya masih di jam yang sama dari Amerika juga, yaitu Retail Sales yang dirilis juga month per month, dan data ini diprediksi juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,2%. Ini bisa menambahkan dorongan untuk dolar Amerika untuk lebih menguat lagi di hari Selasa malam. Pada hari Rabu kita punya data dari New Zealand atau NZD, yaitu CPI yang dirilis quarter per quarter. Data ini diprediksi akan mengalami kenaikan angka walaupun tidak akan terlalu besar. Ini bisa memberikan sedikit dorongan positif untuk dolar New Zealand untuk lebih menguat lagi. Masih di hari Rabu kita punya data dari Inggris atau GBP, yaitu CPI yang dirilis year per years, dan untuk data ini diprediksi akan sedikit mengalami penurunan angka dibanding dengan sebelumnya. Ini bisa melemahkan pound sterling walaupun dalam skala yang tidak terlalu besar. Pada hari Kamis kita punya data dari Aussie, yaitu Employment Change, dan diprediksi akan sedikit mengalami penurunan. Tentu saja ini bisa melemahkan mata uang dolar Australia dan dengan skala yang cukup besar juga. Masih di hari dan jam yang sama dari Australia juga kita punya data unemployment rate. Untuk angkanya sendiri diprediksi akan tetap atau tidak ada perubahan di bulan ini, dan biasanya jika angkanya tetap atau mungkin nanti dirilis lebih rendah, maka akan memberikan dampak yang cukup negatif terhadap dolar Australia. Pada hari Kamis malamnya kita punya data dari Amerika, yaitu unemployment claims, dan data ini diprediksi akan mengalami kenaikan. Dan ini tentu saja akan memberikan dampak yang cukup negatif terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika. Sekian data fundamental untuk minggu ini bersama saya Syam. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya dalam Fundamental in 60 Second.